Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Kok bisa? Jangan salah paham. Kalau bukan karena ayahku sempat dirawat dan Paman Santoso banyak membantunya, aku takkan mau makan denganmu. Aku tak suka berutang budi. Anggap saja ini terima kasihku. Ayahku kan direktur. Ini bukan apa-apa. Lagi pula Putri, aku sudah lama anggap Paman Surya seperti ayahku sendiri. Maksudku, kita kan dekat. Ini bukan apa-apa. Apa kita akrab? Halo? Wanita yang kuinginkan tak pernah gagal. Setelah malam ini, kita lihat saja masih sombong gak? Putri, minum air. Kamu buta. Hah? Sudahlah. Aku ke toilet dulu. Jangan halangi, nak. Beraninya kau panggil aku nak. Kamu pikir kamu siapa? Dasar brengsek. Memang, nak. Anak, jangan ikut campur. Berani merusak rencanaku. Awas kau. Terserah. Mau apa kau? Maju lagi. Aku panggil orang. Berani maju lagi. Aku laporin. Kamu memang harus lapor. Apa maksudmu? Temanmu tadi memberimu obat bius. Tapi aku sudah membantumu. Tenang saja. Konyo, kamu ngawur sekali. Obat racun. Kamu kebanyakan baca novel ya? Kelihatan banget kamu udah... Pertama, siram air. Lalu, ikutin. Kamu pikir di sini sepi bisa beraksi ya? Dengar ya. Sekarang percaya. Aduh! Berhenti. Sudah bikin aku malu. Mau pergi? Kamu mau apa lagi? Gak. Pokoknya gak bisa begini aja. Hei, setidaknya aku kan penyelamatmu. Kok kamu kayak mau balas dendam sih? Penyelamat apanya? Kamu itu cuma penjual obat liar, tabib kampungan. Hei, berhenti! Putri, kamu tidur Putri. Putri. Akhirnya kau juga begini. Putri Maya. Akhirnya kau juga. Kamu mau apa? Kok bisa? Obat biusnya nggak berfungsi ya? Kamu ngomong apa Putri? Aku nggak ngerti. Kamu tahu sendiri aku ngomong apa. Aku nggak mau lihat muka brengsek sepertimu lagi. Putri, dengarkan aku dulu Putri. Aneh. Kok obatku nggak bereaksi? Pasti si sok tahu itu. Jangan sampai kutemu dia lagi. Kalau enggak, habislah dia. Bang Arif, Fajar kemana? Aku nunggu semalaman kok dia nggak datang. Adekmu hilang semalam. Apa? Semalam dia jaga di RS. Pintunya terkunci. Tapi dia malah hilang di RS. Hilang. Pah, adikku hilang. Bukannya kamu ke Bahari untuk makan bareng dia? Ada apa? Teleponnya nggak bisa dihubungi. Aku telepon temannya. Temannya bilang dia hilang di rumah sakit. Masa? Sejak Pak Bagas tewas tak sengaja sebulan lalu, Fajar terus menyelidikinya diam-diam. 3 hari lalu, dia masih video call denganku. Fajar, kok kamu kelihatan lesu banget?
masih sedih karena kematian bapak angkat. Belakangan ini di rumah sakit selalu ada pasien dan rekan yang hilang. Aku rasa ada yang aneh. Aku terus selidiki sampai sekarang. Dan kematian Profesor Bagas mungkin bukan kecelakaan. Beberapa hari ini aku sudah dapat petunjuk. Sebenarnya ada apa? Ada. Begini, 3 hari lagi ke Bahari. Kita makan bareng. Nanti kita bahas langsung. Jaga diri baik-baik ya. Ada apa-apa, telepon aku. Tenang, aku hati-hati. Fajar, kamu lagi ngobrol sama siapa? Ngobrol sama siapa? Kak, aku lagi ada urusan. Fajar, kamu punya pacar? Tahu nggak dia nyebelin banget? Dia Iya, aku tahu. Sabar sebentar ya. nyebelin. Lalu gimana hadiahnya? Fajar, kamu masih di sana? Aku lagi ada urusan. Kita ketemu 3 hari lagi, ya? Anak ini punya pacar. Pak, aku mau ke Kota Bahari cari Fajar. Kalian berdua tumbuh di panti asuhan. Hubungan kalian erat. Aku paham. Biar aku kirim orang ikut kamu. Pak, aku tak mau mengusik mereka. Aku lihat dulu apa yang aneh di rumah sakit Bahari Sehat. Baik. Hati-hati di jalan. Untungnya dekat. Apa? Telepon. Iya, Pak. Fajar tinggal di rumah Pak Bagas. Dia punya rumah kecil di pinggiran kota. Kamu? Siapa kamu? Jangan. Aku nggak lihat apa-apa. Tenanglah. Kamu? Aku beneran nggak lihat apa-apa. Aduh. Sama. Meskipun aku nggak kenal kamu, tapi kamu tinggal di sini. Kamu pasti kenal adikku, kan? Kamu kakaknya Fajar Pratama. Iya. Aduh. Jadi, bisa kamu pakai baju dulu? Kita bicara nanti. Tadi kakiku keseleo. Masih sakit? Gak sakit lagi. Tadi, Jangan sebut-sebut lagi soal tadi. aku belum tanya. Kamu dan Fajar itu apa-apa? Kami rekan? Rekan? Rekan kok tinggal di rumahnya? Benar. Dokter Pratama lihat aku orang luar. Kasihan gak punya tempat tinggal. Rumah ini lagi kosong, jadi dia pinjamkan aku. Aku mau bayar, tapi dia nggak mau terima. Dokter Pratama itu orang baik, sayang. Dia tiba-tiba hilang tanpa sebab. Kamu juga dokter? Bukan, aku cuma staf admin. Aku nggak punya uang, kuasa, atau backingan. Memangnya aku bisa apa lagi? Jangan ngomong gitu. Setiap pekerjaan ada yang hebatnya. Kamu baik banget, masih peduli sama aku. Oh iya, katanya di rumah sakitmu banyak orang hilang. Iya, serem banget. Setelah gerbang gak dikunci, orang hilang tiba-tiba. Jangan-jangan ada hantu ya? Aku sampai mau resign. Jangan takut. Besok aku melamar di rumah sakit Bahari Sehat. Nanti kita jadi rekan. Benarkah? Kalau gitu, kamu harus jaga aku ya? Nggak peduli. Kamu sudah lihat semuanya. Aku ini tradisional loh. Kamu harus tanggung jawab. Itu... Nggak peduli, pokoknya kamu harus nikahi aku. Ini terlalu gegabah dong. Nah, jangan ikut campur. Nanti kamu kena tuntutan, bisa repot. Ini serangan jantung akut yang menyebabkan henti jantung. Kalau tidak segera ditangani, dia tak akan bertahan lebih dari 10 menit.
Hei, jangan sentuh dia. Saya sudah telepon ambulans. Nanti kalau dia mati, kamu harus tanggung jawab. Menunggu ambulans pasti terlambat. Kok dia akupunktur lewat baju? Pertama kali lihat. Ya cuma bocah, pasti cuma meniru orang. Kenapa ini? Tadi jantung Bapak berhenti. Tapi tenang saja, saya sudah akupunkturkan Bapak. Sudah aman. Terima kasih banyak. Nak, silakan mampir ke rumah saya. Saya mau berterima kasih. Ini sudah seharusnya. Yang penting Bapak aman. Pak Surya, nggak apa-apa. Tenang, berkat anak ini. Sudah aman. Pak Surya, jantung Bapak nggak baik. Nona sudah berulang kali peringatkan. Jangan biarkan Bapak keluar sendirian. Kamu dengerin dia atau aku? Nah, siapa namamu? Aku Rizky. Rizky muda. Hari ini kamu selamatkan nyawaku. Di Kota Bahari, kalau ada masalah, cari aku saja. Kalau gitu, Bapak bisa bantu cari kerja. Hal kecil. Bener? Pak Surya, kami orang terkaya di Kota Bahari. Juga pendiri Yayasan Surya. Banyak pengangguran, kami yang khusus menempatkan mereka. Saya bisa sedikit. Mau ke rumah sakit? Bisa, rumah sakit manapun. Ayo, kita bicara di rumah. Ayo. Ayo, duduk, Riz. Ayo, Riz, minum teh. Baik. Pak Gio, Nona turun. Bilang saja ada tamu. Baik, Tuan. Riz, hari ini makan di sini saja. Akan kubuat masakan enak. Baik, terima kasih. Ayah, nggak apa-apa. Ayah nggak apa-apa. Ayah sehat-sehat saja. Aku dengar ayah kambuh jantung lagi. Jatuh pingsan di jalan. Siapa suruh kalian ngomongin ke Nona? Jangan salahkan mereka. Aku yang paksa mereka. Lihat, ayah baik-baik saja kan? Hari ini, untung ada adik ini. Tadi ayah pingsan. Untung dia akupunktur ayah. Ayah baru sadar. Itu dia? Dasar penipu. Beraninya datang sendiri. Putri, jangan ngomong begitu ke tamu. Memang sih. Dia nggak kelihatan orang baik. Kamu ini. Dan diambil hati. Putri memang begitu, langsung ke intinya. Ibunya meninggal dini. Ayah yang terlalu memanjakannya. Gak apa-apa, Paman Surya. Anak muda memang begitu. Kami punya dokter keluarga. Dia dokter sakti terbaik di Kota Bahari. Aku mau lihat caramu menipu ayahku. Dokter Agung, silahkan. Ayahku, jangan tertipu penipu ini. Jantung Bapak ternyata membaik. Boleh tahu siapa gurumu? Aku hanya belajar sendiri, itu saja. Adik, kamu terlalu rendah hati. Dengan keahlianmu, aku kalah jauh darimu. Lain kali, mohon bimbinganmu ya. Selama ini aku sudah pasrah. Sekarang membaik. Aku harus berterima kasih padamu. Putri, cepat berterima kasih. Baiklah, kau memang punya keahlian. Paman Surya, Putri, aku datang. Dimas datang, duduk. Perawatan Direktur Santoso waktu aku dirawat. Aku belum sempat berterima kasih. Aduh paman bilang apa sih? Aku dan ayahku bisa membantu paman. Itu kehormatan bagi kami berdua. Putri, kenapa tidak menyapa? Ngapain kamu ke rumah kami? Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Putri, jangan bicara begitu. Aduh, nggak apa-apa. Paman, aku baru saja bikin Putri marah. Wajar kalau dia marah, wajar. Mau aku jelaskan pada ayahku. Soal apa kamu bikin aku marah? Aduh Putri, soal kita jangan bikin paman repot. Paman, aku dengar paman kurang sehat. Aku langsung terburu-buru dari rumah sakit. Biar aku periksa ya. Aku sudah nggak apa-apa. Hari ini berkat adik ini. Biar paman kenalkan ya. Chris. Dasar musuh tak terhindarkan. Kamu sudah merusak rencanaku. Aku belum membalasmu. Dimas, kalian kenal? Enggak. Pertama kali bertemu, Dimas Santoso.
Hello, Tuan Muda. Saya Rizky. Panggil saya Riz saja. Dimas, keahlian medis Riz tidak kalah darimu loh. Oh iya? Kalau begitu, saya harus belajar dari dia. Kalian ngobrol dulu, aku naik dulu. Riz, bukankah kamu lagi cari kerja? Ya, sebenarnya saya... Ayah Dimas itu Direktur Rumah Sakit Bahari Sehat. Kulihat kamu sangat ahli medis. Kalian berdua ngobrol saja. Rumah sakit Bahari Sehat? Bukankah itu rumah sakit tempat Fajar hilang? Untungnya datang begitu saja. Wah, bagus. Saya ingin belajar. Kalau begitu, saya tak akan ganggu kalian. Kebetulan saya juga capek. Saya naik istirahat dulu. Soal pekerjaan... Kamu pikir aku beneran mau carikan kamu kerjaan? Kamu pikir kamu siapa? Kecuali kamu berlutut dan jilat sepatuku. Kecuali kamu berlutut dan jilat sepatuku. Kamu nggak mau kan? Kalau urusanmu dengan Nona Maya, ku beritahu Paman Surya. Kamu mengancamku? Nggak berani. Cuma pengingat baik-baik saja. RS kami nggak terima orang nganggur. Aku baru ingat. RS kami lagi cari satpam. Jangan-jangan kamu mau? Wah, bagus. Makasih banyak, Tuan Muda Santoso. Kalau gitu, kapan aku mulai kerja? Baik. Besok lapor diri di keamanan. Terima kasih, Tuan Muda Santoso. Tunggu, Ada apa lagi, Nona Maya? siapa bilang kamu boleh pergi? Kalau gitu, ada apa lagi, Nona Maya? Anu, makasih ya, udah selamatkan aku dan ayahku. Jangan bilang makasih. Asal Nona Maya nggak marah, sudah cukup. Apa aku gampang marah? Aduh, aku tahu. Jadi, kita akan ketemu lagi nanti. Nggak tahu, mungkin saja. Kalau nanti ada yang bisa aku bantu, bilang saja. Aku pasti akan berusaha. Galak juga ya. Kamu lulusan SMP ya? Iya, aku suruh dia bikin CV palsu. Tapi jangan sampai segitunya dong. Lesu, gak bisa apa-apa ya. Seperti kamu ini, gimana mau kerja? Siapa sih yang rekrut kamu? Kayaknya Dimas Santoso. Tuan Muda Santoso. Tuan Muda Santoso yang masukin kamu. Kamu kenal Tuan Muda Santoso? Nggak ada hubungan apa-apa. Sudahlah, gak usah bilang. Aku tahu, pasti banyak minta tolong Tuan Muda Santoso ya, hah? Tapi karena kamu kenal Tuan Muda Santoso, berarti kita ini teman sendiri, ah? Ikut aku. Nanti ganti baju dulu. Aku antar kamu lihat-lihat. Nanti aku ini atasanmu ya. Aku ini atasanmu. Aku ini atasanmu. Di sini aku yang berkuasa. Makasih Bang Bambang, mohon bimbingannya. Bisa diatur. Yuk. Riz, lihat ini. Ini lobi rumah sakit kita. Di sana itu loket pendaftaran. Melati, keluar kamu. Ada masalah, ayo lihat. Keluar kamu, Melati. Ngapain teriak-teriak? Minggir, Melati mana? Keluar kamu, dia dokter payah. Dia tipu uangku, tahu nggak? Aduh semua, tolong saksikan. Aku habiskan puluhan juta di sini. Lihat ayahku, nggak ada perubahan sama sekali. Ngapain bengong? Waktunya kerja. Melati mana? Melati? Ngapain ribut? Kamu datang pas, Melati. Ikut resepmu, ayahku sudah minum sebulan. Nggak ada perbaikan sama sekali. Kamu cuma tipu uangku. Sudah saya bilang, stroke ini tak bisa sembuh. Obatku hanya stabilkan kondisi. Nggak peduli, dengar ya. Hari ini harus sembuh. Tak sembuh pun harus sembuh. Terserah. Kubunuh kau, dokter payah. Rumah sakit Bahari Sehat, penipu pembunuh.
Aku akan telepon media Bahari sekarang, biar kalian masuk TV. Tenang saja, di RS kami penuh dengan orang hebat. Jangankan satpam, bahkan petugas kebersihan pun bisa merasakan nadi. Kalau dia gagal, aku ganti rugi 2 kali lipat. Dimas, kamu masih dokter. Jangan main-main dengan pasien. Kenapa buru-buru? Bukankah dia mau membantumu? Hei, Rich. Gagal, langsung pergi. Kita kan hidup di bawahnya, harus bisa pasrah, bro. Kalian ngomongin apa? Kenapa? Mau mundur? Kalau berlutut dan panggil aku ayah, aku ampuni kamu. Penyakit ini, kamu tak bisa obati. Kecuali Profesor Bagas masih hidup. Kamu kenal Prof. Bagas? Profesor Bagas itu guruku. Tapi dia sudah meninggal. Jangan ingkar janji, Dr. Santoso. Dr. Santoso, kita sudah sepakat ya? Silakan. Tapi, saya tidak suka ditonton banyak orang saat mengobati. Silakan tunggu di luar. Cuma pamer. Memangnya satpam ini bisa? Satpam ini, dia punya aura yang sulit dijelaskan. Tenang, Bu. Kalau dia gagal, tak apa. Anda bisa klaim ganti rugi 2 kali lipat. Aku sudah paham. Dimas Santoso, kamu tahu penyakit ini tak bisa sembuh. Kamu sengaja mau mengusirnya. Memangnya kenapa? Aku nggak ngerti. Dia cuma satpam. Kenapa repot-repot menyulitkannya? Aku memang gak suka dia. Kenapa? Bagaimana keadaan ayah? Kenapa? Gak ada perubahan ya? Ayah, bagaimana ayah? Bagaimana perasaanmu? Ayah, kenapa? Kamu apakan ayahku? Tenang, Bu. Aku ganti rugi saja. Kamu pikir bayar saja selesai? Tenang, saya akan pecat dia. Pergi sana. Aku bisa berdiri. Ini kok bisa? Terima kasih, aku tak sangka. Terima kasih. Saya akan resepkan obat, minum sesuai jadwal ya. Beberapa bulan akan sembuh. Ini benar-benar tak terpercaya. Kali ini kamu beruntung saja. Lain kali kamu tak akan beruntung lagi. Tunggu, bukannya kamu bilang kalau dia sembuhkan kaki ayahku, kamu akan panggil dia ayah. Panggil. Akhirnya aku masuk ke RS. Tapi mulai dari mana ya? Coba. Wah, tak nyangka masakanmu enak banget. Ya iyalah, jangan lihat aku nggak sekolah tinggi, tapi masakanku itu jagoan. Siapapun yang menikahimu nanti, pasti bahagia. Siapa yang menikahiku? Kamu nggak mau bertanggung jawab ya? Waktu itu, aku beneran nggak lihat apa-apa. Kita baru kenal kan? Kalau mau menikahimu, beri aku waktu ya. Benarkah? Benar. Kalau gitu, besok kita ke kantor bareng ya? Kurang baik ya, ke kantor bareng. Ada apa yang nggak baiknya? Nanti orang lain tahu kita tinggal bareng dong. Ini namanya teman sekamar. Jangan bilang begitu. Iya. Teman sekamar Intan ya. Nah, gitu dong. Gadis ini polos dan imut banget. Dokter Melati, pagi. Pagi. Malam ini kita makan apa ya? Loh, kalian berdua tinggal bareng. Teman sekamar. Bukan, maksudmu teman sekamar. Kudengar kemarin kamu belum mulai kerja, sudah membela Dokter Melati. Jangan main dua arah. Ternyata kamu cemburu ya? Cih, brengsek. Hebat juga kamu, bro. Dokter Melati sekarang naksir kamu. Putri Intan, cewek cantik di RS kita. Kamu juga dapat.
Jangan ngawur. Sekarang semua orang tahu. Kamu dan cewek cantik kita tinggal bareng. Beruntung banget ya, kamu sama Dokter Pratama. Sama-sama beruntung. Dokter Pratama? Dokter Pratama yang mana? Kamu nggak kenal. Dulu di RS kita ada dokter bernama Fajar Pratama. Katanya pacarnya Putri Intan. Rizky, ke kantorku sebentar. Waduh. Dokter Melati cemburu ya? Jangan ngawur. Dokter Melati, ada apa? Silakan duduk. Ada apa? Bukan apa-apa. Cuma aku mau tahu hubunganmu dengan Intan Pratiwi. Kami cuma teman biasa. Bukannya kalian tinggal bareng? Bukan, kami cuma tinggal bareng. Maksudku tinggal bareng. Kamu gak perlu jelasin. Aku cuma mau ingatkan kamu. Dia bukan orang baik. Jauhi dia. Dia pernah dekat dengan Dokter Santoso dan Dokter Pratama. Bahkan Direktur RS juga pernah dekat dengannya. Sepertinya dia bukan orang begitu. Apa kalian ada salah paham? Karena kamu pernah membantuku. Makanya aku bilang ini. Terserah kamu. Aku mau kerja. Silakan. Kamu kenapa? Kamu murung ya? Gak apa-apa. Aduh, cepat bilang. Aku nggak mau kita berdua ada jarak. Aku mau tahu kamu dan dokter lain ada hubungan apa? Pasti Dokter Melati yang bilang sesuatu kan? Sudah kuduga itu dia. Dia selalu cari masalah denganku. Kenapa? Kenapa? Karena dia suka Dokter Pratama. Dokter Pratama juga suka aku. Makanya dia targetin aku. Itu wajar saja. Adikku suka kamu? Kamu nggak percaya? Kamu nggak percaya aku punya pesona? Jujur saja, Dokter Pratama dan Dokter Santoso sama-sama suka aku. Tapi aku nggak terima mereka. Di RS banyak yang memfitnahku. Bilang aku dari resepsionis rendahan, jadi kepala administrasi sekarang. Pasti karena tidur dengan pria. Kamu tahu nggak, seorang wanita yang difitnah begini, betapa sakitnya. Karena aku merasa aku dan mereka bukan satu level. Makanya aku nggak terima mereka. Kalau bukan karena kamu, gak nyangka, kamu juga percaya gosip mereka. Kamu sungguh mengecewakanku. Aku pergi sekarang. Kamu gak perlu tanggung jawab lagi. Aku pindah sekarang. Intan, maaf. Jangan marah. Aku gak peduli apa kata mereka. Tapi kamu gak boleh. Kenapa? Sejak kamu melihatku, aku merasa sudah jadi milikmu. Aku gak peduli. Aku kan seorang wanita. Gimana aku bisa ketemu orang? Kamu harus tanggung jawab. Beri aku waktu ya. Aku bisa berikan apa saja. Besok masih kerja. Cepat istirahat. Aku bisa beri kamu waktu. Tapi percayalah padaku. Aku bisa menunggu. Aku istirahat dulu ya. Minggir sana. Kamu siapa? Aku ayahmu. Ngomongnya kok gitu? Biar kamu tahu siapa aku. Yang buta lagi. Cari mati. Bang Rendra, gak apa-apa. Sakam rendahan, mau mati ya? Berani-beraninya melawan bosku. Kamu tahu siapa bosku? Bang Rendra, sebut saja kalau mau datang. Biar saya siapkan jalur VIP. Aku nggak berani. Dimas Santoso. Rumah sakit Bahari Sehat kalian sekarang besar sekali ya. Bang Rendra, jangan ngomong gitu. Itu satpam rendahan kalian. Dia nggak kasih bosku masuk. Waduh, satpam kalian gini semua. Begini caramu mendidik bawahanmu. Rizky, mau dipecat? Tahu siapa ini? Ini dari Kota Bahari. Bos nomor 1, Bang Rendra. Bang Rendra. Siapapun harus antre di belakang. Bang Rendra, sabar. Dia ini gila. Silakan antre di belakang. Aku mau lihat. Hari ini aku bisa masuk atau tidak. Adi, sini. Hancurkan tempat ini. Hancurkan. Marah sekali. Terbalik. Jerawat beracunmu kambuh, kan? Adi, kok kamu tahu aku punya jerawat di dada? Pasti mulutmu luka. Kakimu bengkak dan sakit.
Jerawat beracunmu di dada sakit, kan? Tiap malam gak bisa tidur. Sudah 3 bulan lebih. Begitu aja. 3 bulan lalu, kamu makan ular. Ular itu bernama ular merah bahari. Lehernya berwarna merah. Seluruh kulitnya sangat beracun. Racunnya bukan di giginya, tapi di alur merah lehernya. Setelah mati, racun menyebar ke seluruh tubuh. Ular ini sangat langka. Tentu saja penyakitmu tidak bisa didiagnosis. Sepertinya kamu diracuni, menyebabkan jerawat beracun bentuk ular. Penyakit ini hanya bisa didiagnosis Dr. Sakti Jakarta. Bagaimana kamu tahu? Bang Rendra, dia cuma satpam. Jangan dengarkan omong kosongnya. Minggir sana! Sebenarnya, penyakitku ini, Dr. Sakti Jakarta sudah mendiagnosisnya. Tapi tak ada obatnya. Apa penyakitku masih bisa disembuhkan? Aku cuma satpam. Aku tak bisa mengobati penyakitmu. Rizky, jangan sombong. Minta maaf. Maaf, Bang Rizky. Adik, tadi aku salah nilaimu. Jangan ambil hati ya. Tolong selamatkan aku. Aku bisa selamatkanmu. Tapi... Adik, katakan saja apa syaratmu. Asal aku, Rendra, bisa lakukan, aku pasti laksanakan. Dimanapun, jangan menindas orang. Baik. Lagi pula, ada perintah lain? Dr. Senior Santoso mau memecatku. Aku bukan orang RS ini lagi. Sepertinya tak bisa bantu kalian. Dimas Santoso. Mulai sekarang, Dr. Rizky ini adalah saudara saya. Ayahmu, Bapak Santoso, pun harus hormat padaku. Apa kamu paham? Paham, Bang Rendra. Dr. Rizky, apa sekarang bisa mengobatiku? Bisa. Tapi aku tak suka dilihat. Tentu, di sini saja. Silakan. Duduklah. Baik. Segini, sudah baik? Buka bajumu, lihat. Wah, Dr. Rizky, makasih banyak. Untung ada kamu. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa di Kota Bahari, bilang saja. Aku, Rendra, pasti bantu. Nanti ku buatkan resep. Minum sesuai resep 7 hari. Baik. Makasih, Dr. Rizky. Makasih banyak. Silakan. Riz, hebat banget. Bang Rendra langsung tunduk sama kamu. Waktu Bang Rendra suruh Dr. Santoso minta maaf sama kamu, lihat saja Dr. Santoso ketakutan, gak berani ngomong apa-apa. Jangan gitu. Makin mikir makin puas. Riz, kamu ada waktu nanti malam? Ada apa, Dokter Melati? Gak ada apa-apa. Cuma waktu itu kamu aku belum sempat berterima kasih. Kalau kamu ada waktu nanti malam, aku traktir makan ya. Aku keluar dulu ya. Hal kecil. Nggak usah dipikirin. Riz. Wah, Dokter Melati juga ada. Intan, kok kamu kesini? Kak Rizky, aku sudah dengar soal kamu hari ini. Kamu hebat banget. Nanti malam, aku mau membalasmu ya. Maksudku, kamu mau makan apa? Aku masakin. Kamu mau apa? Aku kasih. Riz mau makan apa? Malam ini aku traktir. Pilih tempatnya. Gawat. Barusan suruh aku panggil kamu ke kantornya. Direktur panggil saya. Riz kan? Iya. Kamu suruh Dimas minta maaf. Saya... Bagus. Ayah. Untung ada kamu. Bang Rendra itu bukan orang sembarangan. RS kita bisa rugi besar. Biasa saja, Direktur. Ini sudah seharusnya. Dengan kemampuanmu, kenapa rela jadi satpam di RS kita? Dia cuma beruntung. Ayah, jangan pujinya. Dia sengaja kalah. Kalau tidak, dengan kemampuannya, sudah lama dia mengalahkanmu. Adik Rizky, kamu bukan orang biasa. Kamu bersembunyi di sini, pasti punya tujuan kan? Tidak, Direktur.
Saya hanya pernah belajar dari tabib jalanan dulu, itu saja. Tuan Muda Santoso memberiku kesempatan untuk bekerja di RS ini. Ayah, dengar. Dia cuma satpam kampungan. Jangan pujinya. Oh ya, menurutku kamu yang tak tahu harga diri. Riz, kamu bukan orang biasa. Menurutku, membuatmu jadi satpam adalah pemborosan bakat. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu jadi wakil saya? Sudah sepakat ya? Hari ini aku traktir. Jangan rebutan ya. Tentu saja. Bang, kamu sekarang sudah jadi wakil direktur. Masa depanmu sangat cerah. Nanti kalau sukses besar, jangan lupa sama abang ya. Ben, jangan ngomong gitu. Aduh. Kok Dokter Melati nggak datang? Aku sudah undang dia. Mungkin ada urusan keluarga. Gak usah bilang pun aku tahu. Dia pasti karena aku ada di sini, makanya nggak datang. Ayo pesan. Makan. Dokter Melati jelas-jelas niatin aku. Dia suka Dokter Pratama. Dan Dokter Pratama suka aku. Itu kan bukan salahku. Kukira kamu dan Dokter Pratama pacaran. Jangan ngawur, gak ada. Kok Dokter Pratama hilang ya? Aneh juga. Waktu itu aku jaga. Dokter Pratama itu baru jadi wakil direktur. Malam itu, aku lihat Dokter Pratama masuk ke kantor direktur. Lalu aku tertidur. Seingatku aku kunci pintunya ya. Tapi Dokter Pratama besoknya malah hilang. Aku dengar banyak staf di RS ini hilang. Iya, orang baik-baik saja tiba-tiba hilang. Aneh banget. Jangan-jangan ada hantu. Menurutku, bukan ada hantu, tapi ada yang pura-pura hantu. Siapa yang pura-pura hantu? Belum tahu pasti. Tapi sepertinya akan segera terungkap. Sepertinya ini semua ada hubungannya dengan direktur. Tapi siapapun yang pura-pura hantu akan ku cari sampai ketemu. Lalu kau. Fajar, tenanglah. Siapa? Jangan lari. Kok kamu? Dokter Melati, kok kamu? Kenapa mereka mengejarmu? Karena... Jujur, kalau tidak, aku panggil orang. Aku masuk ke kantor direktur. Ngapain kamu ke kantor direktur tengah malam? Aku anak angkat Prof. Bagas. Mereka datang. Gimana nih? Sini. Ganti. Siapa di dalam? Cepat buka. Cepat. Berbaring. Kalau nggak buka, aku tendang pintunya. Siapa di belakang sana? Siapa? Ngapain di tengah malam? Gila ya? Aduh, ternyata Dokter Melati. Ada apa? Kalau nggak ada, keluar. Ada maling masuk ke RS. Kami lagi nyamar maling. Kalau mau nyamar maling, cepat sana. Ngapain kesini? Boleh kami cek di balik korden? Berani. Aku nggak pakai baju. Kalau kalian berani kesini, awas aku suruh direktur PHK kalian. Jangan. Nggak usah, Dokter Melati. Oh, sama pasien ya? Wah, nggak nyangka. Kamu juga punya sisi begini. Enyah. Jangan sebut-sebut kejadian malam ini. Kalau nggak, kalian akan tahu rasa. Baik.
Sayang, lanjutkan. Mereka pergi kan? Siapa tahu? Kalian, Intan, biar aku jelaskan. Kami nggak ngapa-ngapain. Lihat, aku masih pakai baju pasien. kalian bahkan main cosplay ya? Bukan gitu. Intan, dengerin aku. Nggak mau dengar. Rizky Ananta, kamu pura-pura suka aku. Lalu di tengah malam begini, malah main mesra sama dia. Aku malah nungguin kamu di rumah. Aku khawatir kamu belum pulang tengah malam begini. Rizky Ananta, kamu sungguh mengecewakanku. Intan, kalau kamu sungguh peduli, aku bisa jelaskan sekarang. Dokter Melati, sebenarnya aku selalu suka Intan. Benar, takdir itu takdir. Karena kamu cari masalah, siapa yang bisa mengontrolmu? Dokter Melati, apa maksudmu? Jelaskan. Apa aku salah dengar? Kamu suruh aku jelaskan. Aku tahu kamu benci aku, makanya kamu selalu cari masalah denganku, menghalang-halangi aku kan? Jangan. Cukup. Jangan pakai cara yang biasa kamu pakai pada pria. Untukku. Percuma. Kok kamu bisa ngomong gitu soal Intan? Intan bukan orang seperti itu. Kamu baru kenal dia beberapa hari. Mana mungkin lebih tahu dia dariku? Baiklah, kalau kamu bilang tahu aku. Kalau gitu, katakanlah, biar aku dengar. Kamu, perempuan tanpa pendidikan dan pengetahuan. Bagaimana bisa jadi admin di rumah sakit besar? Bisa jawab pertanyaanku? Aku dapatnya dari rekrutmen sendiri. Dokter Melati, aku tahu Anda lulusan S3 Jakarta. Aku tak sebanding dengan Anda, tapi aku hidup dari jerih payahku sendiri. Aku tidak merasa ada yang malu-malu. Oh ya, kamu, dari resepsionis jadi staf kantor. Kenapa yang lain tidak bisa, tapi kamu bisa? Bahkan direktur yang pilih. Itu hasil kerja kerasku sendiri. Kenapa Dimas Santoso memberikan semua prestasi terbaiknya padamu? Kenapa Dokter Pratama pinjamkan rumahnya untukmu? Jawab aku. Semua ini hasil kerja kerasmu kan? Benar. Aku akui mereka memang menyukaiku. Aku memang pura-pura bodoh, menerima kebaikan mereka. Tapi, kau tahu nggak? Orang seperti aku yang nggak punya gelar, dan nggak punya backingan, betapa susahnya aku sampai ke sini. Tapi aku bersumpah, aku tidak pernah dengan siapapun berada dalam hubungan yang tidak pantas. Dan aku tulus pada Riz. Tanpa ada pemanfaatan. Jangan. Sumpahlah pada Rizmu. Percuma bilang padaku. Bagaimanapun juga, terima kasih atas bantuanmu malam ini. Tapi aku harap kamu jangan salah paham lagi pada Intan. Aku akan jelaskan semuanya padanya. Sudah kubilang, terserah kamu. Jaga dirimu. Di hatiku, aku selalu menganggapmu teman. Aku harap kamu juga. Siapa bilang aku cuma mau jadi temanmu? Cepat atau lambat, aku akan menjadikanmu pacarku. Ada apa? Aku lagi nggak mood. Kalau aku mikirin Fajar, statusnya belum jelas. Aku paham perasaanmu. Aku akan temani kamu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Intan. Sudah, kamu istirahat ya. Besok aku masakin sarapan. Malam. Ikan sudah kena pancing. Anak itu sudah jatuh cinta padamu. Belum ada pria yang tak bisa kutaklukkan. Tapi, Rizky Ananta ini menarik juga. Beda dari pria brengsek yang cuma mau tidur. Kamu jatuh cinta padanya. Jangan lupa rencana kita. Tenang saja. Rizky Ananta. Haha, jangan salahkan aku. Kalau mau salahkan, salahkan saja tawaran mereka. Aku sungguh tak bisa menolaknya, hahaha. Riz, ada masalah? Tidak, Direktur. Oh ya, Direktur. Ada yang bisa saya bantu? Bilang saja. Nggak usah. Oh. Riz, kamu keluar dulu. Oh.
Halo. Intan? Apa ini aman? Aman. Hancurkan dia, kalaupun dia tahu, mau apa? Lagian, gak ada yang percaya omongannya. Aku cuma merasa ini terlalu berisiko. Dasar gak becus. Aku ini cuma hati-hati. Payah. Kamu bilang siapa? Ya, kamu kenapa? Sudah, cukup. Jangan ribut lagi. Intan, kamu yakin? Halo? Kak Rizky? Oke. Aku turun sekarang. Kita pulang bareng. Sudah lama menunggu? Enggak, baru keluar. Ayo pergi, oke. Kamu ada masalah ya? Direktur nggak izin aku masuk ke kantornya. Aku nggak punya kesempatan. Aku mau minta tolong. Bilang aja. Janji dulu. Kamu nggak bilang. Gimana aku bisa setuju? Biar aku bantu ya. Sebenarnya direktur selalu menyukaiku. Nggak bisa. Mana bisa aku biarkan kamu berisiko. Dokter Pratama bukan cuma adikmu. Dia juga pernah membantuku. Biar aku pergi ya. Aku janji akan menjaga diri ya. Ya sudah. Ayo. Intan, ini obat lumpuh yang baru kuracik. Asal disuntikan, Langung akan lemas. Nggak bisa bergerak. Pegang baik-baik. Kalau ada apa-apa, telepon aku. 8.20. Kalau kamu belum keluar, aku akan masuk dan selamatkanmu. Oke, tenang saja. Aku sudah ingat. Aku masuk dulu ya. Intan. Kenapa? Setelah ini selesai, aku akan bawa kamu pulang. Masuk. Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Lepaskan aku. Teriak. Teriak salah. Hentikan. Pakai baju. Anak baik. Aku salah. Aku mohon. Lepaskan aku. Aku tak akan berani lagi. Passwordnya apa? Aku lupa. Percaya nggak? Aku bisa langsung mengirimmu ke neraka. Percaya nggak? Aku bisa langsung menguburmu. Biar aku pikirkan. Katakan. Baik-baik. Akan kuceritakan. Kodenya IGQ 750605. Siapa semua orang ini? Ini dokter dan pasien di RS. Aku foto mereka untuk mengancam mereka. Dasar elit. Lepaskan aku. Syukuri saja. Aku setuju semua. Ini HP Fajar. Mau tanya satu hal. Katakan. Asal aku tahu, akan kuberitahu. Di mana adikku? Kak, aku nggak tahu apa kakak bisa lihat video ini. Mungkin saat kakak lihat video ini, aku mungkin sudah tiada. Kita kan janjian ketemu 3 hari lagi. Aku sudah lama menunggunya. Sekarang mereka mencari aku di mana-mana. Kuras, aku mungkin tak akan bisa kembali. Yang akan kubilang ini harus kakak dengar dan ingat. Kematian Profesor Bagas bukan kecelakaan.
Bapak Santoso dan Dimas Santoso selama ini di rumah sakit, selama ini mengancam dengan foto telanjang pasien dan dokter wanita. Mereka ini jadi mainan untuk memuaskan pengusaha dan pejabat. Bagas tahu rahasia mereka, jadi dibunuh. Aku sudah selidiki. Semua bukti kejahatan mereka sudah kukopi di HP-ku. Kalau kakak menemukan ini, buka HP-ku dan lapor polisi. Harus kau adili mereka. Demi aku, demi Profesor Bagas, dan demi semua wanita korban. Aku sungguh... Katakan, kamu sembunyiin Fajar gimana? Riz, tenang. Kita harus tahu di mana Dokter Pratama. Kamu sembunyiin adikku di mana? Dia... Katakan! Dia mati. Kamu bilang apa? Aku tidak sengaja. Maaf, aku sungguh tidak sengaja. Aku bisa kasih kamu uang. Banyak sekali uang. Asal kamu lepaskan aku bisa kasih kamu rumah sakit ini juga vilaku, mobil-mobilku, semua bisa kuberikan. Asal kamu lepaskan aku. Lepaskan aku. Baik, akan kuampun. Bisa. Ku bawa kau ke bawah. Asal adikku memaafkanmu, aku juga akan memaafkanmu. Jangan. Obat lumpuhmu sendiri. Rasanya enak kan? Kan ku bilang, aku berbakat jadi dokter. Gimana, Direktur? Jarumku tepat kan? Dan pas kan? Memang bagus. Intan, menurutku kamu waktunya naik jabatan lagi. Intan, kamu kenapa? Apa direktur memaksamu? Kamu bodoh sekali. Aku jadi kasihan padamu. Rizky Ananta. Kamu terlalu pintar sampai jadi bodoh. Ternyata kamu sudah tahu siapa aku. Kami dari awal tahu kamu akan datang. Makanya aku sudah di rumah Dokter Pratama, menunggu untuk bertemu kamu. Demi menjebakku, kamu sungguh berusaha keras. Bukankah kamu suka aku? Kalau begitu, hari ini akan kubuat kau terima. Intan, pegang. Baik, Intan, sini. Lebih takut. Tolong! Teriak. Tolong! Tolong! Minggir! Bagaimana nasibnya? Besok nanti, namanya akan hancur. Kalau dia bicara, siapa yang percaya? Benar juga. Rizky, buktinya aku simpan dulu ya. Lagi pula, aku orang yang paling kau percaya. Iya kan? Minggir, Cici. Ulahkan saja kebodohanmu. Melati, si bodoh itu, dia sudah coba peringatkanmu. Sayangnya, kamu gak percaya, malah percaya aku. Intan, aku percaya kamu. Hahaha, kamu konyol banget. Kamu mau tahu di mana adikmu kan? Dia sudah dikubur. Inilah akibat melawan kami. Intan, ayo kita makan malam. Tunggu. Selamat malam, Rizky. Yuk. Kamu dokter ajaib Rizky Ananta.
Kok kamu tahu? Iya. Sekarang bukan cuma aku yang tahu. Semua orang di dunia sudah tahu. Aku tidak melakukannya. Melihatmu dalam keadaan begini, aku juga percaya kamu. Tapi di luar sudah kacau balau. Penuh wartawan gosip. Gimana kalau kamu sembunyi dulu? Aku tak bisa sembunyi. Aku harus jelaskan pada mereka. Hei. Jangan pergi. Semua perbuatan Rizky Ananta hanya atas namanya sendiri. Tidak ada RS kami. Kami minta maaf atas hal ini. Dia itu Rizky Ananta. Pak Rizky Ananta, Anda diduga merogoh Ibu Intan Pratiwi. Benarkah itu? Apa Anda melakukan hal itu? Kenapa Anda melakukan hal ini? Apa ada masalah antara kalian? Ini bentuk balas dendam. Justru aku yang mau tanya. Kenapa dia melakukan ini? Apa ada masalah antara kita? Kenapa kamu tega begini? Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Rizky Ananta, apa karena kamu pernah nembat aku, lalu aku tolak kamu, makanya kamu dendam sama aku? Sayang sekali kamu nggak jadi aktris Intan Pratiwi. Intan Pratiwi, kamu sungguh tak punya hati. Rizky Ananta baik banget sama kamu, tapi kamu tega begini. Wah, Dokter Melati, kok ngomong gitu? Ikut-ikutan belain dia. Kenapa? Kamu juga punya urusan sama dia. Kamu. Katanya Dokter Ananta nggak pernah minta bayaran. Ternyata cuma acting. Aslinya jahat. Wah, harusnya ambil banyak bahan. Ini bakal heboh. Jangan rekam. Keluar, semua keluar. Enyah. Intan, aku yang mau tanya. Kenapa kamu tega begini? Kenapa? Kamu menakuti aku. Kenapa? Rizky Ananta. Marah karena... Jangan takut Intan. Ada aku. Aku belain kamu. Semuanya, cepat lihat ini. Rizky Ananta ini melecehkan Intan. Malah masih menghinanya di sini. Dasar sampah masyarakat. Rizky Ananta, kamu benar-benar sampah di profesi kita. Penghinaan kaum pria. Dulu aku masih kasihan padamu. Di sini jadi satpam. Tak kusangka. Dasar anjing, tak bisa dilatih, masih saja menggigit. Memangnya kamu siapa? Beraninya bicara padaku. Kamu bicara sama aku? Aku nggak salah dengar. Kenapa aku kerja di sini? Aku jadi begini. Kamu lebih tahu. Tapi aku mau bilang, aku Rizky Ananta. Bukan Rizky. Memangnya kenapa kalau dulu hebat? Sekarang namamu hancur. Nggak akan pernah bangkit lagi. Sekarang cuma bisa jadi kucing hitam. Masih saja sok jago. Sudahlah, Dokter Santoso, jangan bicara lagi. Intan Pratiwi, kalau Rizky benar-benar melecehkanmu, aku rasa kamu perlu melalui pihak berwajib untuk ambil bukti. Menurutmu? Karena aku melawan sekuat tenaga, makanya dia gagal. Oh ya, sekarang dia gagal ya? Sudahlah. Intan, melihat Rizky Ananta sengsara hari ini. Memang puas banget, biasanya dia sok jago. Aku sudah lama menantikan hari ini. Jangan panggil aku Intan. Kamu terlalu masuk peran ya. Dimas Santoso. Intan. Oh, Kak Ipa. Kak, bantu ucapkan baik-baik ya. Aku rasa kalau dia tahu, dia pasti senang. Sebenarnya ada apa ini? Kamu juga sudah tahu siapa. Fajar Pratama. Kita tumbuh bersama di panti asuhan sejak kecil. Dia menyerahkan kesempatan adopsi. Ku dengar dia hilang. Aku kesini untuk mencarinya. Sebenarnya ada apa, Dokter Pratama? Dia meninggal.
kata direktur, di panti asuhan. Kalau gitu, kita lapor polisi saja. Percuma. Ini sudah dihancurkan. Fajar, tak kusangka perpisahan terakhir kita. Sekarang reputasiku hancur. Tinggalkanku. Seperti andai kamu ada di sisiku, pasti lebih baik. Fajar, kakak kangen banget sama kamu. Siapa di sana? Kakak sayang, lama tak jumpa ya. Siapa di sana? Kakakku yang tercinta. Lama tak jumpa ya. Kamu nggak mati? Mana mungkin aku mati? Kalau aku mati, siapa yang akan melihatmu jadi pecundang? Apa maksudmu? Lihat dirimu sekarang. Aduh. Lesu sekali. Seisi tubuhmu bau kalah. Ini masih kakakku yang hebat itu. Kamu kenapa? Profesor Bagas selalu bilang kamu pintar. Coba tebak aku kenapa. Kamu kabur dari panti asuhan kan? Lalu membiarkanku mengira kamu mati. Lalu kamu menunggu semua ini terjadi untuk menertawakanku kan? Kabur. Ini semua rencana aku. Direktur itu hanyalah bawahan saya. Intan juga pacarku. Kudengar carimu mencari adikmu seperti anjing bodoh. Meskipun alur ceritanya agak rumit, tapi itulah yang membuatnya seru. Fajar, kenapa kamu jadi begini? Aku tak berubah. Aku selalu begini. Aku paling benci orang sepertimu. Dari kecil aku suka membantumu, hanya karena aku suka jadi yang lebih kuat. Aku sadar, kamu lebih hebat dariku. Berapapun aku berusaha, tak bisa mengungguli kamu. Benar-benar menyebalkan. Dari kecil kamu benci aku. Aku berusaha keras. Saat Bapak Rian datang ke panti asuhan, dia hanya melihatmu. Profesor Bagas juga hanya melihatmu. Oh ya, aku lupa bilang. Direktur Bagas, Aduh, si tua bangka itu. Sampai mati masih mikirin kamu. Dasar brengsek, Profesor Bagas yang membesarkanmu. Aku bisa menghabisimu sekarang. Seperti menghabisi semut. Nama baikmu hancur. Kamu tak punya apa-apa. Sedangkan aku sukses besar. Aku punya segalanya. Belasan tahun. Kamu selalu lebih hebat dariku. Aku pasti akan melampauimu. Aku sudah lama menunggu hari ini. Ternyata persaudaraan yang kukira benar-benar konyol. Bunuh aku seperti kau bunuh Profes Bagas. Sekarang. Mana tega aku? Kakakku yang baik. Aku takkan bunuhmu. Bunuhmu itu membosankan. Aku mau kau dicemooh seperti tikus. Melihatku sukses besar. Kau? Oh, kamu di sini. Aku sudah lama mencarimu. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kerjamu bagus sekali. Kok ngomong gitu? Bekerja untukmu. Itu sudah seharusnya. Cuma, dulu aku hidup bersamanya. Membuatku jijik. Kok bisa ngomong gitu? Kamu nggak kenal. Ini Dokter Ajaib Ananta, ayahnya Presdir Grup Rian, Bapak Rian. Kok bisa ngomong gitu soal kakakku yang hebat dan terhormat? Ya itu siapa? Dibanding statusmu sekarang. Grup Rian yang payah itu, apa gunanya? Kamu kan orang kepercayaan Tuan Besar. Memangnya dia itu siapa? Ayo Intan. Aduh, lama sama pecundang begini. Bisa bau nih. Oh ya, kalau butuh bantuan, bisa minta aku. Mengingat kita bersaudara bertahun-tahun, aku bisa kasihan. Bantu kamu. Aduh.
Halo. Dokter Ajaib Ananta, malam ini ada waktu? Kok kamu? Kok aku tahu identitasmu kan? Di Kota Bahari sekarang, siapa lagi yang nggak tahu kamu? Semua koran memuatnya. Aduh, jangan sindir aku. Malam ini ultah ayahku. Dia mengundangmu. Malam ini jam 8, di vilaku. Oh. Wah, lihat siapa ini. Aduh, Satam sekarang nggak teliti banget. Semua orang dibiarkan masuk. Jangan begitu Intan. Mungkin dia juga tamu Bapak Surya. Dia itu siapa? Memangnya dia pantas dekat Bapak Surya? Kayaknya dia cuma ikut campur. Mau cari untung dari Bapak Surya. Siapa orang ini? Nggak pernah lihat. Apa Bapak Surya punya teman seperti ini? Semua nggak kenal kan? Biar saya perkenalkan. Ini Rizky Ananta, Dokter Ajaib Ananta. Oh, dia Rizky Ananta. Katanya dia nggak punya moral, dasar sampah. Iya. Bapak Surya begitu terhormat. Kok punya teman seperti ini? Pasti cuma ikut campur. Jawab, gimana kamu bisa masuk? Saya diundang oleh Bapak Surya. Lihat ini apa? Ini undangannya. Nah, di atas ada nama masing-masing. Kamu juga punya kan? Keluarkan, biar semua lihat. Jangan begitu Intan. Mana mungkin Rizky nggak punya undangan? Iya kan Rizky? Keluarkan, biar semua lihat. Saya nggak punya undangan. Nona Maya yang telepon saya. Nona Maya telepon kamu langsung. Jangan omong besar dong. Kamu ngomong apa? Dasar mimpi siang. Baiklah Intan. Soal narsis itu semua orang punya, paham? Tapi tanpa undangan nggak boleh masuk. Satpam, bawa dia pergi. Jangan ribut. Terima kasih semua sudah datang untuk ulang tahun saya. Pak Surya, saya sangat terhormat bisa hadir di pesta ulang tahun Anda. Ini patung Kuan Yin emas berhias giok. Semoga Anda sehat dan panjang umur. Ini botol porselen biru putih Long Chuan dari dinasti Song. Ini untuk Anda, semoga panjang umur. Yayasan Amal yang didirikan Bapak Surya setiap tahun membantu banyak orang. Juga sering berdonasi untuk berbagai rumah sakit. Dulu waktu saya di Rumah Sakit Bahari Sehat, kami menerima 2 dana amal dari Bapak Surya untuk membantu pasien tak mampu. Bapak Surya, Anda sungguh titisan dewa. Ini sedikit tanda hati saya. Mohon diterima. Semoga segala urusan Anda lancar. Menjijikkan. Putri, jangan ngomong gitu. Aku kenapa? Aku kebanyakan minum ya? Masih belum makan, kok sudah ngawur? Rizky, giliranmu. Cepat keluarkan hadiahmu. Tunjukkan ke semua. Jangan-jangan kamu tidak bawa apa-apa. Datang tangan kosong ya? Siapa orang ini? Di pesta ultah Pak Surya, kok datang tangan kosong? Saya harus menegurmu sedikit ya. Tidak sopan datang tangan kosong ke pesta ultah orang. Aduh, mau merapat ke Pak Surya, tapi nggak rela keluarin uang. Gimana? Kamu belum pernah lihat semua ini kan? Jam tangan yang Fajar beli ini harganya 1 miliar. Intan, kenapa bilang gitu? Asal Pak Surya suka, bayar mahal pun sepadan. Aduh, menurutmu Pak Surya, kok mengundangmu ke pesta ultahnya? Memalukan sekali. Riz, kok duduknya jauh? Sini. Kenapa ribut-ribut? Hah? Nona Maya, begini. Orang ini tiba-tiba muncul dari mana? Dia mau masuk. Kami mau panggil Satang usir dia. Kamu siapa? Aku minta pendapatmu. Jangan ribut di sini. Hah? Nona Maya, ini adik saya. Dia masih polos. Jangan marah ya. Tadi kalian bilang siapa yang gak punya undangan? Itu dia. Banyak yang mau dekat dengan Bapak Surya. Nggak usah repot, Nona. Biar saya panggil Satpam usir dia. Satpam! Diam. Saya yang undang dia. Tapi Nona belum lihat berita. Dia itu sampah masyarakat. Maksudmu, siapa yang saya undang? Harus disetujui kamu ya? Enggak. Bukan itu maksud saya. Cuma salah paham. Cuma salah paham. Masuklah. Ayah sudah menunggu di ruang tamu.
Tadi kamu bilang aku adikmu kan? Di sini, gak bagus ngaku kita pacaran. Memangnya kenapa? Kamu suka sama si Putri Maya kan? Memangnya kenapa? Kamu pikir kamu siapa? Jaga sikapmu. Kalau mau tinggal, tinggal. Nggak mau, nyah. Nggak ada yang peduli. Aduh, kok Bapak Surya mengundangmu ke pesta ultahnya? Memalukan sekali. Riz, kok duduknya jauh sekali? Sini duduk. Pak Surya, selamat ulang tahun. Makasih. Aku suruh Putri undang kamu berkali-kali, tapi kamu selalu ada urusan. Dulu memang ada urusan, tapi sekarang sudah tidak ada. Siapa orang ini? Kenapa Bapak Surya baik banget sama dia? Nggak tahu. Biar saya perkenalkan. Adik ini pernah menyelamatkan nyawaku. Pak Surya, jangan begitu. Mohon bimbingannya. Pak Surya, ini pil awet muda yang baru saya kembangkan. Makan 1 butir, bisa muda 5 tahun. Bagus. Baik, saya coba sekarang. Apa aku berubah? Wah, ajaib, ajaib, ajaib. Bagus. Ini hadiah terbaik hari ini. Dokter Sakti Rendra. Maafkan saya tadi, jangan ambil hati ya. Dokter Sakti Rendra bisa bantu saya juga. Saya juga mau udah. Saya bisa bayar, saya punya banyak uang. Silakan. Pak Surya, saya keluar sebentar. Segera dihidangkan. Kok sendirian di sini? Aku benci orang-orang itu. Juga benci acara begini. Oh ya? Iya. Memangnya kamu tidak? Dokter Ananta, kenapa? Isu gosipmu belum cukup? Kamu mau kemana? Aku difitnah. Aku percaya kamu. Siapa suruh kamu bertindak sendiri? Aku pikir Direktur Surya juga orang hebat. Tak perlu habisi mereka. Sar, saya salah. Saya takkan berani lagi. Suruh orang habisi Bapak Santoso dan Dimas Santoso. Salah terus-terusan. Aku tak mau lihat 2 sampah ini lagi. Baik. Bagaimana uji coba obatnya? Belum ada kemajuan. Kamu juga sampah. Baik. Jangan-jangan Tuan Besar yang dimaksud itu orang ini? Siapa? Bapak Surya, ini saya. Tuan, dia baru saja mau diam-diam dengar. Katakan, apa yang kamu dengar? Jangan tegang, santai saja. Pura-pura bodoh ya. Saya hitung sampai 3. Kalau tak bilang, kubunuh kau. 1. Lepaskan. Rizky, kamu ngapain di sini? Cuma jalan-jalan. Aku nggak sengaja dengar percakapan kalian. Hah, Tuan? Bukan Pak Surya. Anak ini tak bisa dibiarkan hidup. Jadi, kamu tahu semuanya. Begitu, kau mati. Bapak Surya, apa yang Bapak lakukan? Karena kamu sudah dengar semuanya, maka tak bisa kubiar gabung dengan kami. Buatkan obat baru untukku. Sepertinya aku harus pura-pura gabung, lalu cari bukti saat ada kesempatan. Gimana? Wah, bisa bekerja untuk Bapak Surya? Itu keinginanku. Tuan, pikirkan lagi. Anak ini tak bisa dipercaya. Gimana? Bisa kamu buat? Tenang, Pak Surya. Aku yakin. Kalau tidak bisa dibuat? Terserah Anda. Baik,
Besok mulai kerja. Kemana? Rumah sakit Bahari Sehat. Mulai hari ini, kamu direktur rumah sakit. Tuan, Anda sungguh percaya dia? Tidak. Lalu kenapa? Ayah angkatnya Bapak Rian kan? Akan kuambil dia dan kurus. Tapi... Kenapa? Tidak puas? Kalau kubunuh dia, kau, sampah, bisa buat obat baru. Apa orang untuk percobaan? Memang berguna. Memangnya penyakitku masih bisa menunggu. Baik, Tuan. Maaf, saya salah. Lalu, saya harus apa? Kau, kembalilah jadi dokter. Dan awasi setiap gerakannya. Aku jadi bawahan dia? Kenapa? Ada masalah? Tak berani. Terserah, Tuan. Lama tak jumpa, kawan lama. Kok sudah 20 tahun tak jumpa? Dengan kawan lamamu ini, tak ada omongan hangat untuk saling bertanya. Aku tak mau bicara dengan pengkhianat sepertimu. Tak ada yang perlu dibicarakan. Ya sudah, aku tak suka memaksa. Kalau begitu, aku bicara dengan anakmu saja. Kamu apakan, Rizky? Cuma anak yatim piatu. Kenapa begitu peduli? Ucapkan padaku. Kalau berani sentuh Rizky, aku takkan memaafkanmu. Seluruh kota Bahari aku yang pegang. Kamu mau apa aku? Keluarga Rian, apa dayang lawanku? Kakakmu, Ananta, karena tidak tahu diri. Makanya jadi seperti itu. Diam. Kamu tak berhak menyebut kakakku. Kakakku sangat baik padamu. Selalu memajukanmu. Tapi kau membunuh. Kau tak berhak menyebut namanya. Dia bodoh. Aku bilang, jual organ bisa dapat uang. Dia tak mau dengar. Malah ngotot soal amal. Semua uangnya disumbangkan. Itu uang. Uang. Paham? Makanya kau hianati dia. Membantai seluruh keluarganya. Bayi pun tak kalian lepaskan. Dasar brengsek. Bukankah anak itu dibawa Profesor Surya? Kau pikir aku tak tahu? Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Dulu, kamu dan gurumu, Bagas, diam-diam menyelamatkan anak itu dan menipu aku dengan bayi mati. Kamu pikir aku gampang ditipu? Kamu? Kalau aku nggak salah tebak, anak itu Rizky Ananta kan? Enggak. Bukan dia. Anak itu sudah mati. Rizky itu anak yatim piatu yang aku adopsi. Lihat saja, kamu panik. Pasti aku benar. Aku mohon, lepaskan dia. Bunuh aku saja. Buat apa bunuh kamu? Cuma sampah tak berguna. Dulu pun kamu bukan tandinganku. Sekarang pun aku tak menganggapmu. Tapi aku tak akan bunuh keponakan kesayanganmu. Aku akan menunggunya membuatkan obat penyelamatku. Baru akan kubunuh dia. Kau dasar pengecut. Aku tak salah. Semua ini seharusnya milikku. Pak Bagas sudah gila. Aku jelas lebih hebat darinya. Bakatku pun lebih tinggi. Perusahaan ini juga aku yang bangun. Dia pakai uangku untuk amal. Bilang aku jahat. Bukankah dia pantas mati? Kau sudah lupa kan? Kita berempat belajar medis untuk menolong orang. Tapi kau bersekongkol dengan Bapak Santoso. Menyakiti orang tak bersalah. Apa hatimu tidak sakit? Hati. Jelaskan, apa itu hati nurani? Seluruh kota Bahari tahu aku dermawan. Mereka semua berutang budi padaku. Aku yang memberi makan semua orang di kota Bahari. Aku tak pernah kasih tahu Rizky soal masalah kita. Aku takut dia ikut terlibat. Kalau kau masih punya hati nurani, aku hanya minta kau lepaskan dia. Kau memohon padaku? Iya, aku memohon padamu.
Karena kau memohon, akan kupertimbangkan baik-baik. Riz, aduh salah. Harusnya Direktur Ananta. Sebenarnya ada apa ini? Kemarin kami dapat pemberitahuan, bilang hari ini ada direktur baru. Nggak nyangka ternyata kamu. Ceritanya panjang. Asik, gak ada lagi yang berani menindas kita. Iya, memang butuh orang sepertimu, dokter yang berhati mulia jadi direktur. Beda dengan orang yang tega demi tujuan. Ngapain semua di sini? Gak kerjaan. Loh, Dokter Pratama, masih hidup ya? Kaget ya? Apa urusanmu? Apa hubungannya sama kamu? Direktur Ananta, kami semua menunggu Anda untuk mengatur kerjaan hari ini. Iya, lihat saja antriannya. Antriannya panjang. Doktor Pratama, sepertinya poliklinik hari ini ramai. Kenapa tidak bantu di poliklinik? Apa? Aku ini kepala departemen. Kamu suruh aku ke poliklinik. Kenapa? Apa perintah direktur baru ini tidak berlaku? Rizky Ananta, kamu tegas sekali ya. Dia kan adikmu. Kamu bicara begitu padanya. Adik? Seingatku aku tidak punya adik. Kamu, cepat pergi. Doktor Pratama. Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara begitu padaku. Dengar ya, untuk apa Bapak Surya menjadikanmu direktur? Kamu sendiri tahu. Itu bukan berarti kamu bisa memerintah di sini dan pamer kuasa. Fajar Pratama, kamu gila. Kok kamu bicara begitu ke direktur? Semua sudah berani melawan ya. Hari ini akan ku menunjukkan apa perintahnya berlaku. Kalau perintahnya nggak berlaku, terus aku. Kalau perintahnya nggak berlaku, terus aku. Nona Maya, kenapa Nona kesini? Rumah sakit ini milik keluargaku. Aku harus memberitahumu dulu kalau mau kesini kan? Ah, bukan. Tentu saja Nona boleh datang kapan saja. Tadi aku dengar kamu bilang Direktur Ananta tidak berkuasa. Benar kan? Ayahku menyuruhmu membantu Direktur Ananta. Kamu meremehkan Direktur Ananta. Itu sama saja dengan meremehkan ayahku kan? Tidak berani. Aku akan telepon ayahku sekarang. Jangan. Nona Maya, saya salah. Apa gunanya minta maaf padaku? Minta maaf pada Direktur Ananta. Pak Ananta, maaf, saya salah. Lebih keras. Pak Ananta, saya salah. Ke poliklinik. Baik. Gimana, Riz? Hari pertama jadi direktur. Senang kan? Takkan terpengaruh sama sampah itu kan? Mana mungkin. Dia tak pantas memengaruhiku. Tapi memang merepotkan waktuku. Aku baru mulai hari ini. Masih banyak kerjaan. Aku kerja dulu ya. Hei, Direktur Ananta. Gak mengajakku ke kantormu. Ikut aku ke atas. Pris ini bukan orang sembarangan. Putri besar Maya juga suka sama dia ya. Menurutmu? Ngapain tanya aku? Mana aku tahu. Jangan ganggu. Galak banget sih. Sudah Fajar, jangan marah. Minum teh hangat, biar tenang. Nyah. Kenapa kamu marah banget? Bukannya aku yang buatmu marah. Minggir. Payah. Aku payah. Dulu kamu ikut Bapak Surya. Aku kira kamu pasti akan sukses besar. Sekarang dia malah menindasmu. Kamu ini laki-laki nggak sih? Aku payah. Kamu pikir aku kalah darinya? Prof Bagas juga begitu kan? Bapak Surya juga begitu. Sekarang kamu juga begitu kan? Jawab. Kamu pikir aku kalah darinya? Bukan Fajar, bukan itu maksudku. Semua salahmu. Ku kasih kamu godain Bapak Surya. Kenapa enggak? Dia sudah tua banget. Dia bisa jadi ayahku. Aku ini pacarmu. Tidur sama siapapun gak ada bedanya. Kamu kan tiap hari tidur sama aku. Kamu juga tidur sama Dimas Santoso kan? Kamu pikir aku gak tahu? Hah? Sekarang sok suci ya? Bahkan jalang sepertimu sekarang juga meremehkanku. Iya kan? Hei, sekarang kamu sangat menyesalkan. Kamu sangat menyesalkan. Mau cari Rizky Ananta kan? Hah? Iya kan? Kubunuh kau. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Berani meremehkanku. Rizky Ananta. Kubunuh kau. Kamu pulang. Kamu ngapain? Rizky, aku salah. Dulu aku yang salah. Maafkan aku ya.
Nona Pratiwi, jangan begitu. Rizky, dulu aku salah percaya sama Fajar Pratama. Makanya aku bantu dia celakai kamu. Aku tahu aku salah. Maafkan aku ya. Jangan bahas masa lalu lagi. Aku tak sangka. Dia malah menyuruhku menggoda Bapak Surya. Dia bahkan memukulku. Lihat, ini lukanya. Rizky, aku mohon. Maafkan aku ya. Kita kembali bersama. Kita kembali seperti dulu ya. Istirahatlah, aku kembali untuk berkemas. Rizky, jangan pergi. Rizky, Bapak Surya itu punya penyakit jantung. Makanya dia menangkap orang untuk percobaan. Orang-orang yang hilang di RS, semua ditangkapnya untuk membuat obat baru. Organ mereka dijual ke luar negeri. Yayasan Surya itu hanya penutup. Di baliknya, ada kekuatan jahat yang sangat kuat. Rizky, kamu takkan bisa melawan mereka. Ikut aku. Kita pergi bersama, tinggalkan tempat ini ya. Pergi sendiri. Aku sungguh bantu Bapak Surya. Rizky, jangan kira aku tak tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu terus begini, kamu akan sangat berbahaya. Rizky. Masuk, kemana? Ke rumahku. Sudah, Putri Bersamaya. Ku dengar kamu nggak punya tempat tinggal. Biar aku yang menampungmu. Aku nggak berani. Bapak Surya akan marah. Aku suka siapapun, itu hakku. Ayahku nggak bisa ngatur aku. Masuk. Minggu depan aku ultah. Kamu mau kasih aku hadiah apa? Putri Bersamaya kan sudah lihat segalanya. Mana mungkin suka hadiah dariku? Barang-barang murahan itu. Aku kan nggak akan suka. Tapi kalau kamu jahitkan boneka untukku, aku pasti senang. Kamu bercanda. Bisa pakai jarum nggak berarti bisa menjahit. Bukannya sama saja, nggak mau. Ya sudah, dasar pelit. Oh iya, Pak. Mulai hari ini, biar Rizky tinggal di rumah kita ya. Jangan ngawur, nanti kita jadi bahan tertawaan. Siapa berani menertawakanku? Orang lain tak berani menertawakimu di depan, tapi pasti mereka mengomel di belakang. Bapak Surya benar. Terima kasih atas niat baik Nona Maya. Kalau Papa nggak izinkan dia tinggal di sini, aku juga pindah. Dia kemana, aku kemana. Kamu mau bikin Papa mati? Aku memang suka dia. Pa, izinkan aku ya. Rizky Ananta ini hebat sekali. Sekarang dia juga tahu rahasia saya. Kalau dia bersama Putri, mungkin dia bisa jadi milikku. Hanya Putri, tanya saja, Riz. Di dunia ini, belum ada yang bisa menolakku. Rizky Ananta, aku mau tanya, kamu mau jadi pacarku? Putri, mungkin suatu hari nanti, aku akan mengirim papamu ke penjara. Saat itu, apa kamu masih suka aku? Jawab dong. Aku belum mau memikirkannya, Pak Surya. Ya, terima kasih atas jamuannya. Aku ada urusan, aku duluan. Rizky Ananta. Sepertinya orang-orang yang hilang dulu dikurung di sini. Bagus. Di sini tercatat secara rinci, Yayasan Surya jual organ tubuh ke luar negeri, dan semua bukti percobaan hidup. Dengan bukti ini, mereka pasti akan dihukum. Kalian lagi ngapain? Aku lagi nggak sempat, nanti aku jelasin. Ini tempat apa? Kok serem banget? Aku telepon ayahku. Kamu ini, cepat urus yang penting, aku nggak sempat jelasin. Letakkan barangnya. Kamu mau apa? Lepaskan dia. Aku mau apa? Hari ini akan kubersihkan nama Bapak Surya. Lepaskan dia, urus saja denganku. Kenapa? Merasa kasihan. Fajar, kamu masih terlalu lemah. Harus pakai sandra baru bisa mengancamku ya. Omong kosong. Halo. Soal kemarin, kamu marah? Enggak. Aku mau ke rumah sakit. Ada urusan. Ya sudah, kamu kerja dulu. Nanti aku antar cemilan ya. Nggak usah. Oke, deal. Kuhabiskan ya. Putri, jangan tutup. Kenapa?
Baru pertama kali kamu panggil aku begitu. Kalau misalnya, kalau kamu tahu ayahmu itu orang jahat, kamu akan gimana? Mana mungkin ayahku orang jahat? Kamu aneh ya? Ada apa? Enggak apa-apa. Oke, deal. Ketemu nanti. Artinya, orang-orang di RS ini semua dijadikan percobaan. Iya, tapi aku curiga mereka dikurung di RS ini. Karena setiap kali ada yang hilang, Bambang Hartono bilang gerbang RS selalu terkunci. Lalu mereka disembunyikan di mana? Semua tempat sudah kucari. Ini apa? Tuan Besar sudah datang. Tadi saya lihat CCTV. Rizky Ananta dan Dokter Melati masuk ruang rahasia. Saya langsung lapor, Tuan. Hampir saja bocah itu membawa semua buktinya. Bagus. Tuan, wanita ini mau kabur dengan datanya. Kami sudah menangkapnya kembali. Lepaskan dia. Rizky Ananta. Gak nyangka kan hari. Akhirnya aku yang menang. Saya kamu dan selalu mengungguliku. Terus kenapa? Hari ini kau mati di sini. Akhirnya aku menang. Fajar, bagus sekali. Tuan, semua berkat Tuan. Sepertinya aku harus memberimu hadiah. Tuan, ini apa? Kubawa kau ke surga. Ayah ngapain? Pak, kok Bapak di sini? Putri, kok kamu di sini? Pak, aku nggak nyangka Bapak sepertinya. Dengarkan penjelasan ayah. Nggak mau dengar, Pak. Cepat lepaskan mereka semua. Masa kamu mau ayah mati? Pak, jangan salah terus. Lepaskan. Bawa mereka semua. Ambil semua HP-nya. Tuan Besar. Tuan Besar datang, apa Tuan salah? Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk Tuan. Tuan tidak boleh begini padaku. Berusaha sekuat tenaga untukku ya? Memakai kekuatanku untuk dendam pribadi. Tuan, biar saya jelaskan, Tuan. Saya memanfaatkan kekuatan Tuan untuk melawan Rizky Ananta. Tapi saya setia pada Tuan. Kamu pikir semua ulahmu itu saya tak tahu. Saya paling benci dimanfaatkan. Bukan. Saya tak berani memanfaatkan Tuan. Oh ya, jadi aku yang suruh kamu melakukannya. Bukan Tuan. Aku paling benci anjingku punya pikir. Padahal hal sepele ini tak akan kusentuh. Tapi orang yang kau balas dendam adalah putraku yang hilang bertahun-tahun. Kamu pikir aku akan membiarkanmu? Aduh Tuan, beri aku kesempatan lagi Tuan. Rizky, aku baru tahu kalau kamu putraku yang hilang bertahun-tahun. Rizky, kamu memang putraku yang lama hilang. Apa? Waktu kamu lahir, aku dan ibumu diincar musuh. Kami terpaksa serahkan kamu pada Profesor Surya. Nama asliku Ananta. Ayah angkatmu Rian. Dia adikku. Aku nggak percaya.
Ini nggak mungkin. Ayah angkatmu Rian sudah kuterima. Sekarang aku antar kamu menemui dia. Rizky, Pak Surya bilang dia ayahku yang lama hilang. Apa ini benar? Kalau kau bantu aku tipu dia, aku akan ampuni dia. Bagaimana aku bisa percaya kamu? Tenang, aku tipu dia hanya agar dia sembuhkan aku. Kalau kau tidak setuju, aku akan bunuh dia. Baiklah, aku setuju. Benar. Dulu kakakku dikejar mati. Dia bersembunyi dan menyerahkanmu pada Profesor Bagas. Aku sudah lama mencarimu. Keluarga kita akhirnya bersatu. Pak? Oh, bukan. Harusnya paman. Sakit kepalamu sudah membaik. Sudah minum obat yang kau tinggal. Sudah membaik. Syukurlah. Hari ini kita kumpul keluarga. Benar-benar hal yang menyenangkan. Lalu, soal malam ini? Karena kita sudah satu keluarga, aku pasti memihak Bapak. Pak. Aku nggak mau dengar. Ini drama konyol apa? Mana mungkin dia kakakku? Putri, dengarkan Papa. Rizky memang kakakmu. Mana mungkin Papa bohong? Tenang ya, Adik. Aduh, jangan marah ya. Tetap suka sama kakak. Tapi kita hanya boleh saudara. Saudara apanya? Kamu banyak berbuat jahat. Kamu bukan Papa. Kamu juga bukan kakakku. Aku memang suka kamu. Pak, adik masih kecil. Belum bisa terima. Enyah, keluar. Enyah. Keluar. Pergi. Ayah keluar dulu. Biar aku bicara sama dia. Putri. Gak mau dengar. Jadi, kamu masih... Semua ini akan berlalu. Percaya sama aku ya. Karena sekarang kita sudah satu keluarga, orang luar ini tak boleh ada. Rizky, kamu usir dia sendiri. Kenapa diam saja? Ayo, cepat. Aku selalu menyelamatkan orang. Ayah suruh aku membunuh. Rizky, kamu sudah selamatkan banyak orang. Bunuh satu orang. Apa masalahnya? Nah, lakukan ini. Baru bisa jadi anakku. Baru pantas mewarisi semua milikku. Siapa berani sentuh wanitaku? Siapa berani sentuh wanitaku? Bang Rendra, apa maksudmu? Maaf Pak Surya, Nona Melati ini wanitaku. Ku dengar dia dikurung di sini. Di luar ada ratusan anak buahku. Mereka mau menjemput ibu mertua mereka. Kamu mengancamku? Hei Pak Surya, saya tahu Bapak bukan orang sembarangan. Kita juga selalu hidup rukun. Tapi kalau kita berkelahi karena hal sepele, Bapak tahu sendiri akibatnya. Saya jamin akan bawa dia pergi. Dia takkan ingat apa-apa. Tapi kalau hari ini saya tak bisa bawa dia. Bang Rendra, kamu orang pintar. Aku tak mau karena seorang wanita kita jadi berantem. Oh, kalau begitu, Bapak Surya mau memanjakanku ya? Melati, gak apa-apa. Aduh Bang Rendra, kok baru datang? Tadi aku takut banget. Gak apa-apa. Nanti Bang Rendra tenangkan kamu. Pak Surya, kami pamit dulu.
Sebenarnya ada apa ini? Dr. Sakti Rendra, penyelamatku. Dia telepon aku untuk menyelamatkanmu. Jadi, aku Rendra harus menyelamatkanmu. Terima kasih. Kalau mau pulang, aku suruh orang menjagamu. Kalau nggak bisa, tinggal di tempatku saja. Nggak usah repot-repot. Tenang saja, aku sudah janji pada Dr. Sakti Rendra, pasti akan menjaga keselamatanmu. Rizky, obat ini butuh berapa lama lagi? Kalau lancar, besok sudah jadi. Benarkah? Benar, tenang saja. Aku pasti akan beri kabar baik. Rizky Ananta, besok hari kematianmu. Ini obat mujarab untuk jantungku. Iya, setelah kamu minum, tak sampai sehari kamu sembuh. Bagus. Aku sudah menunggu ini puluhan tahun. Kamu gimana? Obat mujarab. Bagus kan? Bagaimana kamu tahu? Sejak aku bertemu Bapak Rian. Aku tanya, gimana sakit kepalanya? Tapi dia bilang, setelah minum obatku, dia lebih baik. Dia sama sekali salah. Sejak itu aku tahu, dia pasti kamu ancam. Pantas saja anaknya, sepintar ayahnya. Dia siapa? Ayahmu, Ananta. Kamu kenal ayah kandungku? Aku bukan cuma kenal dia, aku juga membunuhnya sendiri. Anda baik-baik saja, Tuan Muda. Akhirnya, saya menemukan Anda. Kamu? Saya dari perusahaan Bapak Ananta. Ayahanda, Bapak Ananta sangat Dulu, Bapak Surya membunuh ayahanda Anda. Saya untuknya. Tapi saya tahu Anda tersesat, hilang tanpa jejak. Makanya, saya terus bersembunyi di sisinya. Lalu, bagaimana kamu tahu? Sampai dia menangkap Bapak Ananta, saya baru tahu di mana Anda. Bertahun-tahun Anda menderita. Rizky, kamu nggak apa-apa? Ayah. Panggil paman. Enggak. Bertahun-tahun Anda merawatku dengan tulus. Anda sendiri yang menanggung semua. Di hatiku Anda sudah lama menjadi ayah kandungku. Lalu bagaimana? Serahkan saja dia ke pihak berwajib. Tuan Muda, ada perintah lain? Saya umumkan, grup Surya resmi dibubarkan. Resmi berdiri. Bagus. Pak, tenang saja. Aku akan bangun kembali grup Ananta, membantu mereka yang membutuhkan dan melanjutkan niat baik ayah. Masuk. Direktur Melati, berkasnya. Apa Bapak Ananta sudah datang? Belum. Bapak Ananta bilang, mulai sekarang, semua urusan rumah sakit diserahkan pada Anda. Rizky Ananta ini, semua kerjaan dilempar ke aku. Dia sendiri malah pergi bersenang-senang. Bapak Ananta juga bilang, untuk semua keuntungan rumah sakit, sama seperti dulu, semua disumbangkan ke panti asuhan. Bagus, dia jadi orang baik. Sedangkan aku yang capek. Aku takkan menyerah. Urusan yang kuberikan, sudah beres? Ya, sudah beres. Kamu nggak bilang padanya aku di sini kan? Tenang saja, aku yang urus. Aku ada urusan, aku duluan ya. Baik, silakan. Pak Ananta, bisa jelaskan bagaimana Anda mengungkap kejahatan internasional ini? Pak Ananta, katanya Bapak Surya ditangkap oleh Anda sendiri. Bisa jelaskan untuk kami? Pak Ananta, coba jelaskan untuk saya. Pak Ananta. Pak Ananta, Pak Ananta. Tidak ada yang perlu dibahas. Tujuan Tuan Muda? Villa Surya. Tolong jangan bawa vas ini. Ini punya ibuku. Nona, jangan susahkan kami. Kami juga hanya menjalankan aturan. Aku mohon, ini barang ibuku. Ini bukan urusan ayahku. Kalian ini. Ayah,
Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu harus begini? Kok kamu di sini? Ayahku yang hancurkan keluargamu. Dia sudah dapat hukumannya. Aku tak salahkanmu. Tapi di saat begini, kamu tak perlu berlagak sebagai pemenang untuk kasihaniku. Aku tak mau jadi pemenang. Aku juga tak mau merebut semuanya. Kita sering tak punya pilihan. Apa maksudmu? Menurutmu, jiwa yang sebatang kara 20 tahun lebih bisa bahagia seberapa? Maaf. Aku tak punya apa-apa lagi. Kang masih punya aku. Masih punya kamu. Ini apa? Jelek banget. Putri. Selamat ulang. Putri. Biar aku yang jaga kamu ya.